terima kasih kepada Bapak Haji Dudung Abdul, STMSI, selaku dosen pemangku mata kuliah pengantar manajemen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi pengisian jabatan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di perkuliahan hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Hafida Rusiani, saya di sini selaku moderator yang akan memandu dalamnya presentasi kelompok ini. Dan juga di samping saya ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Berlisanti. Saya di Ciri Febrianti. Saya Asa Aprilia. Saya adalah Siti Fadilah. Baik, selanjutnya ke pemaparan materi mengenai pengertian pengisian jabatan. Pengisian jabatan tidak hanya berkaitan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu, tetapi juga melibatkan proses strategis yang mencakup identifikasi kebutuhan organisasi, rekrutmen, seleksi, pelatihan, serta penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam dunia kerja yang kompetitif ini, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara profesional agar dapat bersaing dan bertahan. Selain berdampak pada aspek operasional, pengisian jabatan juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah dalam proses pengisian jabatan, dampak positif yang ditimbulkannya, serta fungsi utamanya dalam manajemen perusahaan. Kemudian di sini juga ada staffing. Staffing itu dalam konteksnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Staffing di sini merupakan proses untuk merekrut dan mengembangkan karyawan yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Singkatnya, staffing adalah proses mencari dan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Kemudian di situ juga ada asas pengisian jabatan sama seperti yang tadi, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk jabatan yang tepat. Agar asas ini dapat diterapkan baik, hendaknya pengisi jabatan berpedoman kepada apa, kemudian baru siapa. Apa di sini bermaksud kepada tugasnya apa, fungsinya apa, kemudian tanggung jawabnya apa. Kemudian di sini juga ada siapa. Siapa di sini mengacu kepada orang yang akan mengisi jabatan tersebut. Jadi sebelum menentukan siapa orangnya, terlebih dahulu harus dipahami dan ditentukan dengan jelas apa jabatan itu, tugas-tugasnya, serta kriteria yang dibutuhkan. Dengan cara ini, proses pengisian jabatan menjadi objektif dan berbasis kebutuhan, bukan berdasarkan kedekatan atau favoritisme atau pertimbangan non teknis lainnya. Selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang kualitas dan kuantitasnya baik, sehingga efektif mengerjakan tugas-tugasnya harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Manfaat analisis jabatan akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, dan syarat-syarat karyawan, perilaku manusia, dan alat-alat yang dipergunakan. Dengan job analisis ini dapat diketahui tugas dan tanggung jawab, syarat-syarat tenaga kerja yang dapat mengisi lowongan pekerjaan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan, dasar dan prosedur seleksi yang dilakukan, dan sumber-sumber tenaga kerja dan cara-cara penarikannya. Selanjutnya ada penarikan atau recruiting. Penarikan di sini adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Kata mencari di sini dimaksudkan yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Nah, sedangkan mempengaruhi yaitu menetapkan cara-cara penarikannya seperti melalui iklan pada media massa dan melalui para karyawan yang telah ada. Selanjutnya ada sumber karyawan. Sumber karyawan
atau sumber daya manusia, sumber tenaga kerja yang dikenal atas sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yakni karyawan yang akan mengisi lowongan jabatan yang lowong, ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Penarikan dilakukan dengan cara mutasi atau transfer, baik sifatnya vertikal atau promosi demosi maupun horizontal atau rotasi. Demosi yaitu mutasi dengan cara penurunan pangkat atau jabatan seorang karyawan. Promosi adalah mutasi dengan menaikkan pangkat atau jabatan seseorang, sehingga authority dan responsibility-nya semakin besar, biasanya diikuti kenaikan pendapatan. Selanjutnya ada dasar-dasar promosi. Yang pertama yaitu ada senioritas, yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja seorang karyawan. Yang kedua ada ability atau kecakapan, yaitu promosi yang didasarkan atas kecakapan seseorang yang kecakapannya lebih baik mendapat prioritas pertama untuk dipromosikan. Yang ketiga yaitu kombinasi antara senioritas dan ability, yaitu promosi yang dilakukan berdasarkan lamanya masa kerja dan tingkat pendidikan formal melalui ujian kenaikan golongan. Yang terakhir yaitu ada sumber eksternal. Untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik dari orang-orang luar perusahaan, yaitu seperti lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, pusat tenaga kerja, dan nepotisme atau kawan-kawan karyawan. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak. Tetap tidaknya seorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada di dalam organisasi perusahaan tersebut. Jadi seleksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada dasar seleksi. Dasar seleksi berarti penerimaan karyawan baru hendaknya berpedoman kepada dasar tertentu yang digariskan oleh internal maupun eksternal perusahaan supaya dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah yaitu seleksi yang didasarkan kepada ilmu-ilmu pengetahuan dan kebutuhan data jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi dan standar-standar tertentu. Sedangkan metode non-ilmiah yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau standar kebutuhan nyata pekerja atau jabatan. Yang ketiga yaitu ada sistem seleksi, yaitu sistem seleksi dilaksanakan berdasarkan urutan atau testing yang dilakukan di mana peserta mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata hasil tesnya apakah mencapai standar atau tidak. Yang keempat yaitu ada seleksi tingkat pertama, seleksi tingkat kedua, seleksi tingkat ketiga. Seleksi tingkat pertama yaitu adalah seleksi yang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan seleksi yang tingkat kedua adalah seleksi yang dilakukan selama masa percobaan dengan cara mengamati dan menilai mental, perilaku, kedisiplinan, dan kemampuan calon karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang terakhir yaitu seleksi tingkat ketiga adalah seleksi dengan mengikuti prajabatan atau pelatihan. Jika lulus maka calon karyawan dia akan menjadi karyawan tetap. Selanjutnya itu ada prosedur seleksi. Prosedur seleksi itu ada 4 macam. Yang pertama itu surat-surat lamaran pemeriksaan referensi dilakukan dengan 2 cara, yaitu personal referensi dan employment referensi. Personal referensi berhubungan dengan kata kerabat dekat pelamar yang diberikan pada perusahaan. Sedangkan employment referensi berkaitan dengan latar belakang atau pengalaman kerja. Yang kedua itu wawancara pendahuluan, digunakan untuk menentukan apakah keterampilan pemohon dan kemampuan cocok dengan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang ketiga itu seleksi ilmu pengetahuan, mencari seseorang yang profesional dengan melihat sejauh mana pengetahuan yang ia miliki sehingga mampu mencapai kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Yang terakhir ada tes psikotes. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kondisi psikolog atau karakter seseorang. Selanjutnya ada penempatan. Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan. Dalam penempatan karyawan baru dilakukan orientasi. Orientasi artinya memberitahukan kepada karyawan
tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan perusahaan, sejarah dan struktur organisasi perusahaan, serta memperkenalkannya kepada para karyawan lama. Yang kedua ada induksi. Induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkat laku karyawan yang baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang ketiga ada pelatihan. Pelatihan atau training karyawan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya. Pelatihan ini memerlukan biaya, tetapi biaya-biaya ini menjadi investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia bagi perusahaan yang bersangkutan. Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan teknis dan moral kerja karyawan operasional sesuai dengan kebutuhan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada pemberhentian, adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian karyawan disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, dan atau meninggal dunia. Setiap karyawan yang berhenti selalu membawa biaya-biaya seperti biaya penarikan, seleksi, dan pelatihan yang merugikan perusahaan. Labor turnover atau perputaran karyawan adalah perbandingan antara masuk dan berhentinya karyawan pada suatu perusahaan. Kemudian di sini ada lama-lama pengisian jabatan. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM di sini merupakan kegiatan menaksir atau menghitung kebutuhan sumber daya manusia dan selanjutnya merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi upaya tersebut. Kemudian yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen di sini adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dan dalam perencanaan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada seleksi dan penempatan. Seleksi di sini merupakan proses di mana organisasi-organisasi memutuskan orang yang akan atau tidak akan diizinkan masuk ke sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan penempatan merupakan orang-orang yang akan menempati suatu jabatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada induksi dan orientasi. Induksi di sini merupakan proses memperkenalkan seorang karyawan baru ataupun pindahan kepada situasi kerja dan kelompok kerja. Sedangkan orientasi yaitu penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi karyawan baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memuaskan. Lalu yang kelima ada pemindahan dan pemisahan. Pemindahan di sini merupakan menempatkan karyawan pada tempat yang setepatnya dan agar pegawai yang bersangkutan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan prestasi yang maksimal. Sedangkan pemisahan di sini merupakan pemberhentian, bahkan jika sering disebut downsizing adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Lalu selanjutnya ada manfaat atau dampak positif. Yang pertama itu meningkatkan profesionalisme dan juga kualitas pelayanan. Nah, penempatan pegawai yang tepat atau sesuai dengan keahliannya itu tuh membuat pelayanan publik lebih cepat, akurat, dan juga responsif. Nah, proses kerja jadi lebih efisien sehingga pelayanan atau masyarakat merasa puas dengan layanan yang diterima. Lalu yang kedua ada meningkatkan motivasi, kepuasan, dan juga produktivitas kerja. Nah, promosi jabatan dapat adalah membentuk penghargaan untuk kinerja karyawan atau pegawai sehingga mereka semakin termotivasi. Nah, tantangan baru di posisi yang lebih tingkat atau lebih tinggi mendorong pegawai untuk terus belajar dan meningkatkan produktivitasnya. Lalu yang ketiga mendorong persaingan dan juga meritokrasi. Sistem seleksi terbuka membuat semua pegawai mempunyai kesempatan untuk naik jabatan atau dipromosikan. Nah, jadi yang terpilih itu benar-benar yang terbaik gitu. Lalu proses seleksi juga harus transparan ya,
Lalu pelayanan yang lebih baik atau mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada fungsi pengisian jabatan dalam manajemen perusahaan. Yang pertama itu merencanakan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Karena manajemen harus proaktif merencanakan kebutuhan karyawan sesuai dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Fungsi ini memastikan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dapat terpenuhi agar perusahaan tetap kompetitif. Lalu yang kedua ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Nah, proses ini mencakup mencari kandidat. Lalu setelah mendapatkan kandidat, mereka akan menyeleksi berdasarkan kualifikasinya dan juga menempatkan berdasarkan posisi yang sesuai. Hal ini tuh agar jabatan ini tuh diisi oleh orang-orang yang kompeten sehingga perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Lalu yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Tentu saja ya, setelah penempatan karyawan baru pasti dilatih dulu untuk meningkatkan produktivitas dan terus meningkatkan keterampilan. Nah, pelatihan ini tidak hanya untuk karyawan baru, tapi juga untuk karyawan lama agar selalu mengikuti perkembangan teknologi dan profesionalisme. Lalu yang terakhir, yang keempat, penilaian, promosi, dan mutasi. Fungsi ini tuh bertujuan untuk menilai kinerja karyawan secara terbuka, lalu memberikan motivasi melalui promosi jabatan atau melakukan mutasi agar karyawan dapat berkembang dan juga produktivitas perusahaan meningkat. Nah, penilaian ini juga membantu mendeteksi dan menyelesaikan masalah. Materi tadi mungkin sekalian menutup dari materi ini ya. Selanjutnya